Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, mudah-mudahan sehat. Kali ini kita bertemu lagi bersama Nagato Channel ya, yang kebetulan hari ini saya akan menanam rumput odot ya. Gimana caranya kita nanam rumput odot supaya nanti rumput odot itu tumbuh dengan berkembang lebih bagus, dan yang pasti peranakannya itu lebih banyak ya. Jadi bagus, jadi tumbuh subur bagus. Nah, kita langsung lihat bibitnya seperti apa. Jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, kita udah siapkan. Nah, ini adalah bibitnya. Ini bibit baru motong tadi ya kawan-kawan. Nah, ini adalah contoh bibit yang bagus. Ini umurnya sekitar hampir 2,5 bulan ya kawan-kawan. Sengaja nggak saya arit-arit. Nah, ini banyak ininya Pak, di batangnya ini tua. Nah, terus banyak akarnya. Nah, jadi bibit yang bagus itu yang seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini jadi kita kupasin dulu karena ini baru ngambil ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah bibit yang bagus. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini bibit yang bagus seperti ini, tua-tua. Nah, ini panjang kurang lebih ini 30 cm. Nah, lalu kita potong kawan-kawan. Nah, seperti ini ya, kita potongin. Ini kan panjang, ini kurang lebih 30 cm, jadi kita harus dipotong. Nah, ini ya kawan-kawan, kita potong kurang lebih 20. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih panjang nih ya, jadi kita potong lagi sampai sini. Nah, jadi kita bagi jadi 3 ya kawan-kawan biar banyak. Nah, kalau misalkan yang pendek ya kita jadi 2. Nah, karena bibit yang bagus itu rumput odot yang udah tua, jadi nanti kuat dan akarnya juga banyak ya, seperti ini. Nah, ini bersihin. Kalau misalkan udah tua pasti kayak gini, tumbuhnya itu tinggi ya. Ini kurang lebih tingginya sekitar 70 cm nih kawan-kawannya. Nah, jadi kita bersihkan dulu. Ini kan daun yang udah tua-tua nih. Nah, ini kita potong nih jadi 3. Nah, kawan-kawan ya, ini adalah contoh penanaman bibit rumput odot. Nah, kita langsung praktekkan ya. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini adalah tanah, ini media tanah yang udah saya gali ya. Ini tanah-tanahnya. Nah, jadi cara penanamannya seperti ini kawan-kawan. Kita lihat dulu ujungnya mana yang atas, mana yang bawah tadi itu. Nah,
Ini kan yang paling atas tadi itu. Nah, dan ini yang paling bawah. Nah, jadi dalam penanaman rumput odot itu kawan-kawan ya harus miring, harus tidur. Jadi jangan sampai penanaman itu berdiri seperti ini. Jadi kalau misalkan berdiri seperti ini ya teman-teman, nanti pertumbuhannya kurang bagus, nanti peranakannya kurang. Nah, jadi kalau misalkan biar banyak odot ini, biar peranakannya banyak dan tumbuh subur, jadi harus begini. Nah, jadi harus tidur. Nah, kalau misalkan penanaman seperti ini, nah kita kasih tanahnya. Nah, jadi harus tidur. Nah, seperti ini. Nah, penanamannya. Nah, yang ini juga sama ini. Di sini misalkan. Tuh. Nah, ini kan bagian paling pucuk nih ya. Teman-teman ya, ini paling pucuk nih. Jadi walaupun sekarang ini kita potong, ini besok ini udah tumbuh ya. Karena yang namanya rumput odot ini pertumbuhannya ini sangat cepat sekali. Sangat cepat. Ini kalau misalkan hari ini ditanam, otomatis besok langsung tumbuh ini kawan-kawan. Jadi rumput odot termasuk rumput yang paling cepat dalam pertumbuhan. Nah, ini harus agak dipendem yang paling bawah ya. Ini kan paling pucuk. Nah, ini ditongolin yang paling pucuknya. Ini kan tadi paling pucuk. Nah, ini seperti ini. Nah, tuh, jadi harus ditidurin. Jangan khawatir. Ini dalam penanaman seperti ini, cara penanaman seperti ini saya yakin 90% jadi. Jadi barangkali kawan-kawan, teman-teman semuanya barangkali menanam rumput odot di rumah, di kebun ya, jangan khawatir dengan penanaman seperti ini, karena penanaman seperti ini insya Allah 90% berhasil, pasti akan tumbuh seperti ini. Apalagi di saat musim hujan kayak sekarang ini, musim hujan. Nah, pasti rumput odot ini akan subur. Pokoknya harus ditidurin seperti ini. Tuh, pucuknya paling kelihatan sedikit, nggak apa-apa. Jadi jangan terkubur semua. Nah, ini lagi. Nah, jadi kita kasih jarak ya kawan-kawan. Jadi jangan terlalu dekat banget. Kalau misalkan kawan-kawan penanamannya terlalu dekat banget, nanti peranakannya itu tumbuh banyak, nanti terlalu berdempetan. Jadi agak kasih jarak ya. Ini jaraknya kurang lebih saya kasih jarak ini 30 cm atau 40 cm ya kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini. Jadi pendem, tanam. Nah, udah, yang penting pucuknya ini ditongolin sedikit, nggak apa-apa, tongolin sedikit. Nah, terus nah yang ini jadi seperti ini. Insya Allah ini pasti berhasil dalam penanaman seperti ini. Nah, ini ke sini. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, dalam penanamannya. Nah, ini kan yang paling pucuk. Nah, pokoknya ini pucuk, ini paling bawah. Nah, insya Allah besok juga tumbuh lagi. Kalau yang paling pucuk ini cepet ya kawan-kawan semua. Kalau misalkan beda dengan yang paling bawah. Tapi nanti kita tanam sekitar 2 hari 3 hari. Ini yang paling bawah ini akan cepet tumbuh. Nah, cepet tumbuh. 1 minggu pun dia akan tumbuh kurang lebih 5 cm lah. Ini akan tumbuh sekitar 5 cm. Itu dalam seminggu. Kadang-kadang bisa 10 cm tergantung dari tingkat kesuburannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, oke lah, udah beres semua. Ini adalah metode penanaman rumput odot ya kawan-kawan. Ini hanya sebuah
praktek ya, sebuah contoh kecil ya, karena bukan penanaman banyak ya. Kalau penanaman banyak kita harus menggali lebih banyak. Nah, dan ini hanya sebuah contoh ya, barangkali buat sahabat-sahabat atau kawan-kawan di rumah ada yang belum tahu caranya bagaimana biar tumbuh bagus rumput odot itu. Jadi penanamannya itu seperti ini, karena kalau misalkan penanamannya berdiri nanti tumbuhnya itu kurang bagus kawan-kawan, dan peranakannya sedikit. Jadi kalau misalkan kita penanamannya itu miring, contoh kayak yang saya tadi praktekkan, ditidurin, nanti pertumbuhannya itu akan banyak peranakannya ini. Karena odot dalam 1 cm itu tumbuh peranakan banyak ya, seperti ini contohnya tuh. Ini 1 cm 1 cm ini peranakan semua ini kawan-kawan. Kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7. Ini dari sini sekitar 20 cm ini peranakannya ini udah ada berapa ini, sekitar 12 ya nanti yang akan tumbuh. Nah, apalagi kalau kita udah ditanam, karena odot itu kalau misalkan udah ditanam itu akan tumbuh lebih banyak, apalagi kita nanti udah masa-masa panen ya. Karena kalau udah masa panen dia itu nanti akan semakin banyak pertumbuhannya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Barangkali kawan-kawan ini bingung masalah penanaman ya, seperti inilah. Jadi sangat mudah dan praktis ya. Barangkali kawan-kawan mau menanam banyak, nanti tinggal disiapkan medianya, yaitu tanahnya, kebunnya itu digali dulu biar enak. Nanti kita langsung dipraktekin seperti ini penanamannya. Nah, jadi kelebihan dari rumput odot ini kawan-kawan ya, yang pertama adalah rumput odot ini sangat disukai sama hewan peliharaan kita, disukai domba, kambing ataupun sapi. Karena rumput odot ini rumput yang jenisnya itu dari segi daunnya ini lemes, lentur, jadi nggak ada bulunya, jadi halus. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, rumput odot ini batangnya nggak terlalu keras, beda dengan rumput-rumput kayak contohnya pakcong, rumput gajah, itu kan agak keras. Nah, kalau rumput odot enggak, jadi nanti batangnya juga bisa dimakan. Nah, yang muda itu, yang misalkan kita ngarit terus batangnya itu bisa kemakan ya kawan-kawan. Nah, yang kedua di situ. Yang ketiga, keutamaannya itu di saat musim kemarau juga ini tahan ya, nggak mati. Yang penting kita kalau misalkan pas kemarau, nah kita itu kan panen, kita arit, nanti dia akan tumbuh tetap. Jadi walaupun kita musim kemarau nggak ada hujan, tetap rumput odot ini akan tetap tumbuh walaupun kita arit, walaupun kekurangan air. Nah, jadi di situ kelebihannya. Terus keempat, ini masalah pertumbuhannya rumput odot lebih cepat kawan-kawan. Jadi nanti ini kan kita tanam mulai hari ini, nah kita hitung dalam 1 bulan ini rumput odot bisa kita panen. Itu pertama kali panen, yaitu 1 bulan. 1 bulan itu harus kita pangkas ya, harus kita potong. Nah, itu panen yang pertama, yaitu 1 bulan. Itu udah tinggi, kurang lebih tingginya nanti kalau misalkan 1 bulan sekitar 35 cm. Nah, nggak apa-apa kita potong. Itu adalah panenan pertama. Nah, yang kedua, nanti rumput odot ini akan tumbuh berkembang lebih banyak. Nah, nanti kalau misalkan udah banyak, nanti dia itu akan tumbuh banyak. Setelah tumbuh banyak nanti sekitar 20 hari atau 3 mingguan kita panen lagi, lebih cepat. Dia akan tumbuh, nanti akan tingginya sekitar 50 cm bisa sampai 60 cm. Jadi seperti itu tumbuhnya. Jadi rumput odot itu kawan-kawan, kalau misalkan kita pangkas, kita potong, semakin kita potong maka semakin akan tumbuh. Jadi di setiap batang-batangnya itu akan tumbuh terus peranakannya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Walaupun kita penanamannya itu agak berjarak ya, sekitar 40 cm dari sini ke sini, nanti
dia itu dari per batang nanti bisa tumbuh akan banyak. Nah di situ kawan-kawan ya. Jadi kita itu walaupun tanam satu nanti tumbuhnya lebih banyak juga di sini. Nanti akan penuh di sini kawan-kawan, penuh dengan rumput odot. Walaupun di sini ada rumput liarnya, tapi nanti rumput liarnya juga kalah karena rumput odot itu sangat kuat karena akarnya lebih banyak ya kawan-kawan. Jadi seperti itu. Dan mungkin hanya itu saja video dari kami ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Di subscribe, pencet subscribe-nya dan tekan loncengnya. Karena yang namanya subscribe itu gratis ya kawan-kawan. Dan terima kasih yang udah subscribe. Semoga banyak rezekinya ya. Jangan lupa tonton terus video Nagato Channel ya sampai selesai. Dan jangan lupa di share. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di video ini. Ya mungkin hanya itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat buat para peternak di rumah dan buat kawan-kawan yang sudah menonton ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.